Setiap kali hujan terjadi di Jakarta, terdapat satu tempat yang selalu jadi pusat perhatian karena memiliki peranan penting dalam mengatur dan membagi aliran air yang berasal dari hulu. Pintu air Manggarai inilah yang menjadi pengendali banjir dengan mengalihkan air ke bagian luar Jakarta melewati kanal dari Manggarai di kawasan selatan sampai ke pantai utara Jakarta. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah tingginya debit air kiriman dari hulu pada saat musim hujan ke dataran yang lebih rendah seperti Jakarta. Akhirnya pada tahun 1914 hingga 1918, pintu air Manggarai dibangun. Namun di balik aliran air di pintu air Manggarai terdapat sosok yang berperan begitu penting yang menjadikan pintu air Manggarai masih terawat, berdiri kokoh dan bisa berfungsi dengan baik hingga saat ini. Untuk dapat menjalankan fungsi pokok dan utama dari pintu air Manggarai, tentu tidak terlepas dari peran petugas penjaga pintu air. Total, ada sebanyak 15 orang yang berjaga di area ini secara bergiliran 24 jam setiap hari. Merekalah yang tanpa banyak orang sadari, turut menjadi patriot dalam pencegahan dan penanganan banjir di ibu kota. Untuk bisa melihat tinggi muka air ternyata tidak hanya bisa dilakukan dari bawah, melainkan juga dari lantai 2 posko pemantauan. Di lantai 2 ini juga ada ruang pengoperasian panel pintu air. Wah, dari namanya aja udah susah, tapi gimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Permisi. Alamak. Bekerja melebihi jam normal merupakan hal biasa bagi para penjaga siaga seperti Adi Permana. Memasuki tahun kelima bertugas sebagai operator di pintu air Manggarai, membuat petugas berusia 29 tahun ini terbiasa untuk ditugaskan kapanpun. Pada musim penghujan misalnya, tak jarang Adi dan rekan-rekan juga mesti turun ke lapangan untuk mengontrol dan mengendalikan arus air kala kondisi banjir. Sudah ada arahan dari pimpinan, otomatis kita harus menyiapkan 2 petugas untuk mengendalikan alat panel ini. Yang satu standby di pintu air melihat ketinggian air, dan yang satu pengoperasian alat panel ini. Hulu Kali Ciliwung ini kita harus siap siaga. Misalkan dari debit Katulampa itu sudah memasuki siaga 3 atau 2, kita harus standby untuk 10 jam ke depan antisipasinya gitu. Karena jarak tempuh air Kali Ciliwung dari Hulu Katulampa sampai Manggarai ini jarak tempuhnya 10 jam. Saat ini terdapat 2 pintu air Manggarai yang masih diaktifkan. Pintu 1 adalah arah banjir Kanal Barat, sementara pintu kedua adalah pintu air Ciliwung Lama arah Muara Angke serta Marina Ancol. Ketika komandan mengarahkan untuk membuka salah satu pintu, maka operator panel perlu menghitung debit air dan kondisi laut sebelum menentukan arah dan pintu sebelah mana yang dibuka atau ditutup. Selanjutnya, operator akan mengaktifkan MCB posisi on ke atas dan mengaktifkan kontak. Selanjutnya, ia mesti menanti instruksi sembari memantau indikator warna panel. Kuning untuk siaga, merah untuk menutup, dan hijau untuk membuka. Listrik menjadi hal fundamental yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pintu air. Bila mana pernah terjadi sewaktu-waktu lagi mau pengoperasian pintu air dan posisi listrik mati itu, kita paling agak-agak lambat, jadi terhambat dengan pemindahan daya listrik itu. Pemindahan daya listrik dari PLN ke genset itu otomatis harus memindahkan mengaktifkan stop kontak gitu kan, beberapa stop kontak kayak stop kontak dari MCB, terus dari pemindahan alur listrik dari PLN ke genset tersebut kita juga harus otomatis memanaskan genset dulu gitu kan. Otomatis kita harus mengecek akinya apa stabil atau tidak. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, para petugas penjaga pintu air terus siaga untuk tak hanya membuka maupun menutup pintu air kala diperlukan, melainkan turut memelihara infrastruktur jaringan pengairan agar tidak mengganggu pengoperasian buka tutup pintu air akibat tersumbat sampah. Kalau misalkan kayak barang-barang, kalau lagi air tinggi kemungkinan kayak barang rumah tangga atau perabotan rumah tangga atau puing-puing yang bisa dibilang cukup besar kayak pohon atau pohon bambu, itu mungkin ada sih kalau di saat kiriman air atau debit air yang tinggi sih pasti ada. Selama bersiaga, setiap jam Adi juga mesti memantau debit dan tinggi muka air dan melakukan pembaruan data terkini ke sistem pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini dilakukan agar warga yang tinggal di bantaran kali maupun kawasan langganan banjir bisa memantau dan tetap waspada. Baginya, pekerjaan yang ia jalani memang penuh tantangan dan risiko kehilangan nyawa. Meski begitu, profesi yang ia mulai secara bertahap sejak 2016 sebagai petugas kebersihan luar gedung atau PKLG hingga ia bisa dipercaya sebagai operator merupakan panggilan hati. Adi ingin turun tangan membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dengan caranya. Meski kondisi air di pintu air masih terpantau dalam kondisi yang normal, masyarakat tetap harus waspada karena bencana banjir dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya proses non-alamiah. Dalam kasus ini, pembuangan sampah secara sembarangan utamanya ke aliran air ataupun sungai dapat mengakibatkan aliran air tersumbat. Dan apabila dibiarkan, maka sampah dan air dapat meluap dan juga mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga mengakibatkan genangan maupun banjir. Clarissa Aradia, Fajar Bolivia, Jakarta.